Pemirsa, lalu bagaimana peluang timnas Indonesia untuk bisa melaju ke Piala Dunia 2026? Kita akan membahasnya bersama dengan M. Kusnaini atau Bungkus. Selamat pagi, Bungkus. Selamat pagi, Bungkus. Selamat pagi. Ya. Baik, Bungkus, bagaimana dengan hasil imbang dengan Australia? Apakah sudah sesuai? Iya, dari segi hasil saya pikir ini hasil yang sangat menggembirakan. Artinya dua pertandingan awal kita memulai tanpa kekalahan, sesuatu yang sangat positif. Mengingat kita di grup ini adalah tim dengan peringkat FIFA yang bisa dibilang paling rendah ya. Jauh di bawah Australia, jauh di bawah Jepang, bahkan juga di bawah Bahrain. 2 poin pertama dari 2 pertandingan awal adalah sesuatu yang sangat penting untuk membuat langkah yang lebih baik di pertandingan selanjutnya. Cuma memang kalau kita bicara secara teknis permainan, memang banyak PR yang masih harus dibenahi oleh Coach Sintayong. Karena sepanjang pertandingan, meskipun kita bermain di kandang sendiri, bisa dibilang kita dikurung oleh lawan, didikte permainan kita. Kita masih kesulitan mengembangkan permainan, masih kesulitan mengembangkan game plan yang kita susun. Dan peluang-peluang yang kita peroleh itu jauh lebih sedikit dibanding peluang-peluang yang diperoleh Australia. Hanya saja memang kita beruntung punya kiper yang luar biasa, Martin Paes. Kita juga beruntung punya pemain-pemain belakang yang solid, yang tangguh, yang disiplin. Termasuk para gelandang dan pemain depan yang juga sangat aktif membantu pertahanan. Jadi kuncinya 2 poin pertama dari 2 laga ini adalah kerja keras. Kita belum bermain dengan game plan yang bisa membuat kita mendikte permainan lawan. Bungkus, kalau tadi Anda katakan ada sejumlah evaluasi, tapi ternyata pelatih timnas Australia pun memuji juga di kemampuan dari kiper timnas kita. Nah, Anda melihatnya ini bagaimana? Oh iya, kalau kita lihat secara kasat mata pun semua orang pasti mengakui bahwa kalau kita nggak punya kiper sekelas Martin Paes, mungkin cukup repot kita di pertandingan tadi malam. Setidaknya ada 4 penyelamatan penting yang dibuat oleh Martin Paes yang membuat gawang kita tidak kebobolan. Tapi kredit tentu saja bukan hanya diberikan kepada Paes ya, karena pertahanan kita juga sangat solid menahan gempuran Australia. Gelandang-gelandang juga bekerja keras. Nah, mungkin yang orang tidak begitu banyak melihat bahwa pertandingan semalam Sintayong itu memang memilih pendekatan strategi yang lebih pragmatis ya dibanding pertandingan pertama. Maksudnya begini, jadi di pertandingan pertama kita bermain cukup baik di babak pertama, tapi kemudian kita mengendur di babak kedua. Bisa dibilang kita bermain bagus di 60 sampai 65 menit, tapi kemudian di babak kedua kita kehabisan. Nah, di pertandingan tadi malam Sintayong sedikit mengubah. Dia mencoba memainkan game plan di mana dia bisa memaksa Australia kesulitan selama 2 kali 45, tidak hanya di babak pertama. Karena itulah Tom Haye baru dimainkan di babak kedua dengan harapan di babak kedua kita masih punya pemain yang bisa mengontrol permainan, kita tidak sepenuhnya dikendalikan oleh lawan dan strategi itu berhasil. Oke, Bungkus, apakah masih terbuka kemungkinan Indonesia lolos Piala Dunia atau masih harus melewati babak keempat kualifikasi? Kalau bagi saya melewati babak manapun sebetulnya nggak penting, yang penting lolos Piala Dunia gitu ya. Nah, syarat untuk bisa lolos ke Piala Dunia itu kalau kita bisa menempati peringkat ketiga atau keempat. Kan? Kalau 1-2 mungkin agak berat bagi kita ya. Kalau lihat permainannya Jepang, lihat permainannya Bahrain, lihat permainannya Australia, kita butuh bukan hanya kerja keras, tapi juga keberuntungan. Tapi kalau peringkat 3-4 mungkin masih bisa kejar. Nah, syaratnya untuk bisa meraih posisi ketiga atau keempat di kualifikasi ini, kita tidak cukup hanya bermain imbang. Kita harus juga mendapatkan minimal 2 kemenangan. 2 kemenangan itu biasanya yang paling realistis kita peroleh di kandang. Karena itu saya pikir 2 hasil awal yang baik ini kita syukuri, tapi tetap Sintayong dan jajaran pelatih harus berpikir bagaimana caranya mendapatkan 2 kemenangan, minimal 2 kemenangan plus 2 hasil imbang lagi, yang akan membuat kita punya peluang menjadi peringkat ketiga atau setidaknya keempat. Nah, kalau menurut saya peluang untuk menang di kandang itu ketika menghadapi China, yang saat ini menjadi peringkat terbawah di grup, yang berikutnya ketika kita menjadi tuan rumah misalnya untuk Bahrain. Kalau lawan Jepang mungkin setengah mati kita harus mengalahkan Jepang ya saat ini ya. Tapi Bahrain masih mungkin ya. Dan itu saya pikir harus dicari caranya, strateginya. Yang paling realistis kan kita punya penyerang yang lebih baik dibanding materi yang ada saat ini. Yang lebih tajam, yang lebih mampu membongkar pertahanan lawan. Apakah karena memang sudah ada tambahan-tambahan pemain naturalisasi yang dikerahkan di timnas Indonesia ini juga bisa menutupi kekurangan kita, Bungkus?
Iya, kita sudah mendengar banyak nama disebut-sebut ya, tapi saya juga berharap dari pemain lokal yang bermain di Liga 1 juga ada yang bisa muncul menjadi alternatif ya. Saat ini ada Ramadan Sananta, ada Dimas Derajat, mereka juga harus meningkatkan kemampuannya, harus meningkatkan kemampuannya mencetak gol, sehingga pilihan itu tidak hanya bergantung kepada pemain naturalisasi, tapi bisa juga opsinya dari pemain lokal yang bisa berkembang kemampuannya menjadi andalan di lini depan tim nasional. Bagi saya tidak penting dari mana, apakah itu naturalisasi atau pemain lokal. Yang penting kita harus bisa mendapatkan striker yang bisa memenuhi harapan untuk mencetak gol bagi tim nasional. Oke, Bungkus, berarti nextnya ini kan timnas Indonesia akan melawan Bahrain, ini apa yang harus diantisipasi? Iya. Iya, yang pertama Bahrain ini cara mainnya berbeda dengan Australia ya, berbeda juga dengan lawan kita sebelumnya Arab Saudi, meskipun mungkin agak mirip ya. Nah, kita sudah melihat bagaimana kita juga kesulitan ketika menghadapi Arab Saudi. Nah, sekarang Sintayong harus memikirkan juga strategi menghadapi Bahrain, bagaimana di laga away nanti kita tidak sepenuhnya didikte oleh Bahrain ya. Bahrain sudah menunjukkan bagaimana mereka bisa mengalahkan Australia. Jadi ini bukan tim yang lemah, tim yang kuat juga. Nah, kemarin menghadapi Australia, Sintayong sudah berhasil dengan strategi yang pragmatis itu, yang saya bilang pragmatis ya. Tapi lawan Bahrain mungkin beda lagi strateginya. Nah, kita tunggu bagaimana racikan Sintayong. Yang kedua, kita away China nanti. Di pertandingan away ke China, mudah-mudahan kita bisa mencuri poin lagi. Karena seperti yang saya bilang tadi, kita tidak cukup hanya away, hanya poin di pertandingan away 1-2, tapi juga ada kemenangan di pertandingan home. Nah, kalau bisa mencuri poin lagi di China, kesempatan untuk melaju ke putaran ketiga atau keempat akan semakin terbuka. Kalau bisa menang, tentu lebih baik lagi. Lebih baik lagi dan juga asa Indonesia untuk bisa bermain di Piala Dunia semoga dapat segera terrealisasi. Bungkus, ya terima kasih. Pengamat sepak bola M. Kusnaini sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.